Shalom, selamat pagi Bapak dan Saudara yang terkasih. Hari ini Senin 5 Desember tahun 2022. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian. Adapun yang menjadi dasar renungan harian hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE tahun 2022 diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk satu hari lagi kami boleh menikmati anugerah kebaikan-Mu. Pada saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia menghambat kami untuk bisa memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Arahkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa memiliki pemahaman yang benar akan firman-Mu ini. Sehingga tingkah laku dan perbuatan kami di kehidupan hari-hari dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop, nasihat supaya hidup kudus. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada zaman gereja mula-mula, godaan yang paling kuat pada saat itu yaitu godaan kedursilaan. Nah, pada saat sidang di Yerusalem diputuskan pada sidang itu bahwa mereka memasukkan larangan percabulan dalam daftar larangan agama. Hal ini dikenakan atau ditujukan kepada orang-orang percaya non-Yahudi pada saat itu. Karena hal ini begitu umum dilakukan di kalangan orang-orang kafir. Dalam hal ini, Paulus memberikan alasan sekuat mungkin untuk memelihara moralitas dengan melandaskan pada kehendak dan panggilan Allah dan sifat dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hati jemaat. Pada pasal ini, Paulus menasehati jemaat di Tesalonika agar mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melaksanakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Paulus kemudian memaparkan apa-apa saja kehendak Tuhan itu bagi mereka. Nah, yang pertama, Paulus menyampaikan bahwa pengudusan dan menjauhi percabulan yang diwujudkan dengan pernikahan yang monogami dan yang terhormat.
Melalui hal ini, Paulus menyampaikan bahwa mereka harus hidup kudus. Mereka harus menjauhi percabulan dan mereka juga hanya boleh mengambil satu orang suami atau istri menjadi pasangan hidup mereka yang sah. Mereka juga harus hidup berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang suka berzina dan juga berselingkuh. Nah, hal ini disampaikan Paulus dengan alasan bahwa Allah kita adalah Allah yang telah memanggil mereka untuk hidup kudus, sehingga siapapun yang hidup dalam kecemaran atau percabulan akan mendapatkan hukuman. Nah, kemudian hal yang kedua, mereka harus memperlakukan saudara dengan baik dan tidak menipunya. Mereka juga harus hidup berkenan kepada Allah dengan hidup dalam kasih persaudaraan. Jemaat di Tesalonika memang sudah mempraktikkan hal ini, tetapi Paulus menasehati mereka untuk lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya Paulus juga menyampaikan kepada mereka untuk hidup mempraktikkan kasih, hidup dengan baik, mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan rajin. Mereka harus melakukan hal ini, melakukan hidup berkenan kepada Allah dengan hidup tertib dan sopan di hadapan manusia. Dengan cara mereka harus mengurusi masalah-masalah mereka sendiri dan bekerja keras agar dapat menjadi berkat dan kesaksian yang baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal-hal ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika agar mereka hidup lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan dengan mentaati setiap peraturan dan aturan yang ada. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaannya sekarang kepada kita yang hidup pada zaman sekarang. Apakah kita sudah hidup berkenan kepada Allah dalam segala aspek yang diberikan oleh Tuhan kepada kehidupan kita? Nah, memang menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan pasti sangat bertentangan dengan kehidupan bebas untuk berbuat apa saja, termasuk untuk berbuat dosa. Nah, di zaman kita sekarang ini sangat tidak mudah untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi, Bapak dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk menolong kita dan memampukan kita untuk hidup kudus dengan menjauhi segala hawa nafsu dan percabulan tersebut. Nah, sekarang Bapak dan Saudara yang terkasih, Tuhan memampukan kita dan memberkati kita untuk melakukan semua perintah-Nya sesuai dengan segala apapun yang sudah Ia sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Secara khusus, hari ini kita akan berdoa bagi jemaat yang ada di Jemaat GKI Pakat Pio Ulong Nango. Mari kita saat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh membimbing kami agar bisa berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang bawa setiap permohonan dan harapan kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Jemaat GKI Pakat Pio Ulong Nango. Berkati kehidupan jemaat yang ada di sana ya Tuhan. Kami memohon Engkau boleh memberikan mereka tubuh yang sehat, lancarkan usaha dan pekerjaan mereka, tolong mereka melewati setiap pergumulan dan tantangan hidup. Berkati anak-anak mereka, baik yang masih dalam masa tumbuh kembang, yang dalam masa pendidikan, dan yang sudah bekerja sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Berikan damai sejahtera Tuhan di masing-masing rumah tangga dan keluarga, sehingga mereka boleh mencerminkan keluarga Kristen yang sejati. Sertai pula ya Tuhan seluruh majelis Jemaat GKI Pakat Pio Ulong Nango dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Berikan hati yang tulus dan ikhlas dalam melayani, sehingga hidup mereka boleh berlimpah berkat. Hamba juga menyerahkan seluruh pendengar renungan harian
pada hari ini, mengawali aktivitas serta kegiatan kami hari ini dengan penuh sukacita. Berkati dan tuntun para pendengar renungan harian hari ini untuk dapat menjalani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Keluarga yang selalu diberkati dan dilimpahkan damai sejahtera, anak-anak yang menjadi terang dan garam bagi keluarga dan dunia, dan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, serta seluruh doa dan seru kami, yang kami alaskan, yang di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, terima kasih karena sudah mendengarkan renungan harian dengan setia. Selamat menjalani aktivitasnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai berjumpa pada renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.